Baik, kita lanjutkan masih tentang spherical coordinates dan kita akan membahas beberapa properties, beberapa sifat-sifat yang menarik dari spherical coordinates. Oke. Kita bisa menggambarkan sebuah sphere dengan rho sama dengan A. Oke. Ini, dan jika theta dan phi-nya itu atau sudut-sudutnya, baik sudut jatuh dari z-nya yaitu adalah si rho ini, si phi ini, dan juga geser-geser miringnya ini, tetanya ini juga optimal, maka dia sebenarnya akan membentuk bola. Ya, itulah kenapa ini kita disebut sebagai sphere koordinat. Dan perlu diketahui juga bahwa phi ini nilainya dari 0 sampai pi saja. Ya, artinya dari si z ini jatuhnya hanya sampai bawah sini. Begitu ya, tidak akhirnya naik lagi ke atas. Kenapa? Karena untuk bola yang sebelah kiri itu sudah diwakili oleh theta. Ya, sudah diselimuti, sudah disapu oleh theta. Maka oleh z ini cukup sampai bawah sini saja. Seperti itu. Ya, seperti kipas ya. Kipasnya dibuka ke bawah sini. Seperti itu, nanti kipasnya baru diputar dengan theta. Jadi z ini seperti yang membuka kipas, dan tetanya ini seperti memutar kipas tersebut sehingga akhirnya membentuk sebuah bola. Maka kalau kita ini seperti bumi, si theta ini seperti longitude, ya, dan rho ini, phi ini seperti latitude. Dan theta seperti biasa dari 0 sampai 2 pi, sedangkan tadi phi antara 0 sampai pi saja. Oke, nah kalau kita mengilustrasikan dalam bentuk bola, bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke. Sphere-nya jadi seperti ini, ya, seperti sebenarnya mirip seperti tadi ya. Oke. Bolanya bisa kita kecilkan, lalu ini berputar. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, maka kita bisa lihat bahwa bahwa phi itu adalah sudut ini ya, yang warnanya biru begitu seperti ini. Jadi semakin besar maka dia akan semakin jatuh dan akan terbenam gitu ke bawah ya. Sedangkan kalau theta ini seperti biasa saja terhadap sumbu x, y-nya. Dia mutar saja begitu ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kembali lagi, maka sebenarnya kita bisa menganggap bahwa sphere coordinate itu adalah polar coordinates pada bidang RZ. Ya. Sphere coordinate adalah polar coordinate pada bidang RZ. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau bayangkan misalnya kita membentuk sebuah seperti ini saja misalnya. Saya agak putar dikit. Oke. Nah, ini kan sebenarnya membentuk sebuah bidang ya. Bidang ini nih, bidang yang, nah kemudian si bidang ini dengan panjangnya berapa ini? Adalah R ya gitu ya. Nah kemudian ada tetanya yang jatuh seperti itu. Oke, nah maka kita bisa melihat, anggaplah ini sebuah bidang yang baku seperti ini. Kemudian kita mainkan berapa panjang jari-jarinya, dan juga kita mainkan seberapa besar sudutnya. Oke. Nah, makanya kita melihat ini sama dengan R begitu ya. Maaf, ini adalah R-nya. Dan yang ini adalah ini R-nya, kemudian nah, baru setelah itu ada sudutnya begitu. Sudut dari Z ke garis. Sudut dari Z seberapa jatuh dari Z tersebut, si garis ini begitu. Ya, oke, saya akan coba sampaikan ya, sebuah visualisasi ya untuk memudahkan Anda memahaminya. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi bayangkan ada sebuah bidangnya itu adalah seperti ini. Mungkin garis ini saya tidak tampilkan dulu ya. Bidangnya, oke, ini. Nah, ini bidangnya. Nah, bidang ini adalah bidang apa? Ya kan, kalau bidang Z dengan X kan bidang ZX. Cuman ini adalah dia muter-muter terus, yang mana tergantung dengan R. R itu kan adalah sebuah garis di antara Y dan X.
maka kita katakan ini adalah bidang ZR. Nah, bidang ZR seperti ini. Oke. Nah, maka sebenarnya koordinat spherical itu adalah seakan-akan seperti sebuah koordinat polar, ya. Seperti koordinat polar tuh, ya bayangkan ada sebuah bidang seperti ini, lalu dia bergerak naik turun seperti itu. Mirip kan ya? Mirip seperti koordinat polar. Ya, ini ada sebuah bidang ZR, lalu ada garis yang naik turun. Kalau koordinat polar itu adalah di bidang XY, gitu ya. Dalam koordinat polar ada XY, kemudian dia garisnya itu naik turun. Oke, nah kalau ini seperti itu ya, seakan-akan seperti ada sebuah bidang ZR, lalu kemudian ini ada sebuah garis yang naik turun sebesar tergantung sudutnya ini. Maka ini seakan-akan koordinat spherical ini adalah seperti koordinat polar pada bidang ZR. Yang mana biasanya koordinat polar itu pada bidang XY yang pernah kita pelajari sebelumnya. Oke. Itu untuk membantu mengilustrasi, tapi kalau Anda malah jadi makin bingung ya sebaiknya lebih baik gunakan visualisasi yang sebelumnya saja. Oke. Nah, kemudian karena itu kita bisa tahu bahwa X itu adalah R cos theta. Ya, itu dalam koordinat polar kita sudah tahu ya. Ada sebuah oke, ada seperti ini, begitu. Kemudian ini X, ini Y, lalu di sini nanti ada sebuah R, ya, ada R. Maka kita bisa tahu bahwa X ini adalah R dikosinuskan dengan theta. Theta adalah sudut dari sumbu X diputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan Y itu adalah R sin theta. Yang ini adalah R sin theta. Ini ya, R sin theta. Ini adalah R cos theta. Nah, kemudian kita jadi ingat bahwa R itu ya, R itu adalah apa? R itu adalah rho sin theta, rho sin phi. Oke, kenapa R itu sama dengan rho sin phi? Nah, kita coba lihat, bayangkan. Nah, sebelah sini ya, mundur lagi emang. Nah, R itu kan sebelah sini kan ya. R itu kan sebelah sini. Nah, ini R. Nah, R ini atau sebenarnya sama dengan panjang ini kan. Oke. Nah, nilai R ini apa sih? Nilai R itu kan sama dengan, ini seperti sebuah segitiga siku-siku. Ya, sebuah segitiga siku-siku di mana ini adalah rho, ini adalah phi, di sini adalah rho. Kita ingat bahwa sin itu adalah depan per miring. Maka kalau kita ingin mencari depan, ya cukup sinnya dikali dengan miringnya. Ya, maka kita bisa katakan bahwa R ini, yang mana ini juga R begitu karena sejajar, adalah rho dikalikan dengan sin phi. Itulah mengapa di sini rho dikalikan sin phi. Jadi R ini dirubah jadi rho sin phi, R ini juga rho sin phi, maka X itu sama dengan rho sin phi cos theta, Y itu sama dengan rho sin phi sin theta. Dan Z-nya sama dengan rho cos phi. Dari mana? Kita bayangkan lagi. Di sini Z-nya kan ini ya. Z itu sama dengan, kita pakai warna yang lain. Kita pakai warna. Oke, yang ini. Ya. Oke. Nah, maka nilai ini itu sama dengan apa? Sama dengan samping dibagi miring. Theta ini kan samping bagi miring. Ya, kalau ingin tahu samping, ya tinggal miringnya aja dikali dengan cos sudutnya. Maka Z ini, nilai Z ini itu sama dengan nilai miringnya itu adalah rho, panjang miringnya ini adalah rho dikalikan dengan cos phi. Oke. Ya, itu sebuah bagaimana kita memandang sudut dan garisnya, kaitannya ini kita perlu pahami dulu ya. Kita perlu kenali konsepnya. Maka kita bisa katakan bahwa rho itu sama dengan akar dari R kuadrat tambah Z kuadrat. Ya, ini dari sebuah prinsip Pythagoras. Sebelah sini ya. Bahwa Z ini sama dengan akar dari, panjang rho ini ya, sama dengan Z kuadrat ditambah R kuadrat. Kan ini segitiga siku-siku ya, sebelah sini. Ini segitiga siku-siku, Z kuadrat tambah R kuadrat diakarkan.
Dan R kuadrat itu apa? R kuadrat itu kan sebenarnya juga adalah sebuah segitiga. Oke, sebuah segitiga. Oke, seperti ini. Dan mana ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan itu sama dengan R. Nah, maka sama dengan R kuadrat. Maka kita bisa buat persamaannya. Tadi adalah rho itu adalah akar R kuadrat tambah Z kuadrat, dan R-nya ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat, seperti itu. Maka rho itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dan kalau rho sama dengan A, itu adalah sebuah sphere, sebuah bola dengan radius A dari titik origin, ya, titik 0,0,0. Oke, dan kalau misalnya rho-nya sama dengan, phi-nya sama dengan pi per 4, maka yang terbentuk adalah seperti sebuah cone, ya, sebuah cone seperti ini. Oke. Nah, ini karena jatuhnya itu adalah karena phi-nya adalah pi per 4, berarti ini jatuhnya sebesar 45 derajat, dan nanti kalau dia berputar dia akan membentuk seperti sebuah cone es krim, ya, sebuah topi terbalik, topi ulang tahun yang terbalik. Dan Z-nya ini dan nilai Z akan sama dengan R, ya. Ini R, ini Z. Kenapa? Karena sudutnya 45 derajat. Ya, kalau di sini adalah Z, ini R, dan ininya adalah pi per 4, ya kita tahu bahwa sama kaki, ya, segitiga sama kaki kalau sudutnya 45 derajat. Oke, ini Z sama dengan R. Dan kalau phi-nya sama dengan pi per 2, jadinya apa? Ya, jadinya sebuah X, bidang XY, seperti itu. Makanya kalau kita ilustrasikan, oke, nah ini kan kita jadi seperti, bayangkan ininya, lihat yang bidang yang biru ini, ya, kalau kita putar dia akan menjadi sebuah cone es krim. Tapi kalau misalnya rho-nya itu sampai jatuh seperti ini, ya seperti ini, maka dia akan menjadi sebuah bidang XY, seperti itu. Oke, ya, harapan ini bisa memudahkan Anda untuk membayangkannya, ya.